Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Pria di Pringsewu yang tega menghabili anak tirinya diringkus polisi. Di mana? Oh, di sini. Kita sama suka. Iya. Kamu supirnya di mana? Pengendara motor di Bandar Lampung jadi korban pengeroyokan pengendara mobil akibat motornya nyaris menabrak mobil tersangka. Fenomena ribuan ikan meloncat ke darat di pantai Kota Agung, Tanggamus dan jadi rebutan warga. Tuh ikan tuh naik ke atas tuh, ya Allah, ikan naik ke atas. Ikan apa ini, ya Allah, lihat dia. Fenomena langka terjadi di sepanjang pantai Kota Agung, Tanggamus pada Rabu malam. Ribuan ekor ikan melompat ke darat dan warga langsung berebut menangkapnya. Ikan yang melompat ke daratan ini berukuran kecil-kecil jenis lemuru dan cekong. Bahkan ada warga yang mendapat hingga lebih dari 5 kg ikan. Menurut warga, fenomena tersebut terjadi saat ombak laut sedang tinggi. Biasa aja, karena setelah kejadian itu laut menjadi tenang dan menjadi teduh, sejuk. Tidak seperti pas waktu pada saat ikan itu melompat ke pinggir bibir pantai. Dia ombaknya besar. Jadi begitu kami memungutin ikan itu sempat ditarik ombak lagi. Karena ombak pada saat itu besar. Setelah kejadian itu ombaknya mulai stabil dan airnya teduh. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Oke. Dengan siapa saya, Bu? Dengan Ibu Yulis. Alamat, Bu? Pasar Madang RT 1 RW 1. Sementara itu, Kasat Pol R Tanggamus Ibtu Zulkarnain mengimbau warga tidak panik karena fenomena tersebut bukan tanda-tanda akan timbul bahaya dari Laut Tanggamus. Menurutnya, ribuan ikan tersebut sering terjadi saat menjelang akhir tahun, tepatnya saat musim pancaroba atau peralihan musim kemarau ke musim hujan. Fenomena ini memang benar terjadi di Dermaga 2 Kota Agung pada pukul 20.30 WIB. Kejadian ini diduga disebabkan oleh perubahan suhu yang signifikan, di mana siang hari sangat panas diikuti hujan pada sore hari, sehingga mengakibatkan perbedaan suhu antara permukaan laut dan air laut dalam. Fenomena ini bukan hal yang aneh bagi masyarakat nelayan, sebab menurut masyarakat, bahwasanya kejadian ini berulang terjadi terutama di bulan September dan Desember. Tidak ada indikasi adanya kejadian luar biasa karena tidak ada laporan gempa atau tanda-tanda lainnya, sehingga fenomena ini masih dianggap normal dan diimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak terpengaruh dengan hal-hal atau berita-berita hoax yang menyesatkan. Demikian, terima kasih. Pantauan pada Kamis siang, kondisi laut di sepanjang pantai Kota Agung, Tanggamus tenang dan para nelayan beraktivitas seperti biasanya. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Seorang pengendara motor tewas jadi korban tabrak lari truk di Jalan Insinyur Sutabi, Desa Gunung Sugi Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, Jumat pagi. Korban bernama Ria Ramadhani, remaja putri berumur 16 tahun, warga Gunung Sugi Besar, Lampung Timur. Korban tewas akibat menderita luka berat di kepala dan sepeda motornya ringsek. Penyidikan kecelakaan tersebut terkendala minim saksi sebab terjadi saat jalan masih sepi. Dari hasil olah tempat kejadian perkara oleh polisi menyebutkan kecelakaan terjadi saat sepeda motor yang dikendarai korban sendirian sedang melaju dari arah Bandar Lampung menuju Lampung Timur. Sedangkan truknya melaju dari arah lawan.
Penyebab kecelakaan diduga akibat salah satu kendaraan keluar jalur saat melewati jalan menikung. Kebakaran hebat meludeskan gudang penimbunan BBM ilegal di Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Senin siang. Kebakaran menyebabkan warga panik sebab gudang yang terbakar berada di tengah permukiman padat. Api cepat membesar dan tidak terkendali karena di dalam gudang terdapat banyak bahan bakar diduga adalah solar. Terdapat 5 rumah di sekitar pagar gudang rusak akibat atapnya terbakar. Menurut warga, gudang penimbunan BBM ini telah beroperasi sejak lama. Namun warga tidak mengetahui legalitas dan aktivitasnya sebab lingkungan gudang dipagar tembok tinggi. Warga pun tidak mengenal siapa pemiliknya. Ya. Coba berdiri dulu. Kurir narkoba asal Aceh diringkus polisi saat baru turun dari bus di Terminal Pringsewu Senin dini hari. Tersangka bernama Saiful Amrizal, berumur 47 tahun, ditangkap dengan tidak melawan dan mengakui perbuatannya. Hasil penggeledahan tas yang dibawa tersangka, polisi menyita 2 bungkus sabu-sabu seberat 200 gram yang disembunyikan di dalam kantong plastik bercampur dengan pakaian. Saat diinterogasi polisi, tersangka menyatakan belum pernah bertemu dengan bosnya dan untuk berkomunikasi hanya melalui telepon. Ia dijanjikan upah 25 juta rupiah untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut ke seorang pembeli di Pringsewu. Dibawa ke darat. Pencarian pemancing yang diterkam buaya di kanal Sungai Bumi di Pasena Sentosa, Kecamatan Rawajitu Timur, Tulang Bawang, Senin sore membuahkan hasil. Korban bernama Wayan Budi, berumur 49 tahun, ditemukan tewas dan jasadnya ditemukan di semak belukar pinggir sungai yang berjarak 2 km dari lokasinya diterkam buaya. Menurut warga, korban diterkam buaya saat berada di perahu sampan bersama 5 teman-temannya pada Minggu malam. Korban yang duduk paling belakang tiba-tiba disambar buaya dan hilang akibat ditenggelamkan ke dalam sungai oleh buaya tersebut. Teman-teman korban berusaha menyelamatkannya namun gagal. Mereka kemudian menepi dan meminta pertolongan warga dan nelayan untuk membantu mencari korban. Hujan deras yang disertai angin kencang di Pasar Sukoharjo 3, Pringsewu pada Senin sore membuat warga panik dan mereka berlarian mencari tempat berlindung. Angin kencang memporak-porandakan bangunan toko, rumah dan mengakibatkan beberapa pohon tumbang. Warga berani keluar rumah setelah hujan dan angin reda. Akibat kejadian tersebut, puluhan rumah dan toko rusak yang umumnya pada bagian atapnya. Ada juga rumah yang rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Hasil pantauan petugas Pemda, angin kencang tersebut merusak permukiman di 2 desa, yakni Desa Sukoharjo 3 dan Keputran. Di masing-masing desa terdapat sekitar 7 rumah yang rusak berat, namun untuk bangunan yang rusak ringan, jumlahnya mencapai belasan unit. Kabupaten Pesisir Barat memiliki banyak tempat wisata pantai baru yang layak dikunjungi. Salah satunya adalah Pantai Batu Kerak di Desa Tembakak Waisindi, Kecamatan Karya Penggawa. Lokasi wisata mudah dijangkau karena di pinggir jalan Sumatera lintas barat dan dekat dengan pusat kota Krui. Suasana alamnya yang masih sangat alami jadi daya tarik utama pengunjung. Banyak lokasi bersuah foto ria di sepanjang pantai ini dengan latar belakang ombak besar dan batu yang menjulang tinggi. Keunikan di Pantai Batu Kerak adalah tidak memiliki pasir putih untuk bermain. Sebagai gantinya, mata Anda dimanjakan dengan batu karang yang besar di sepanjang pantai. Keren pantai. Berarti rekomen banget Bang ya? Rekomendat.
Untuk spot foto juga banyak nggak? Wah, keren. Ada batu besarnya itu buat foto asik, mantap. Ke depan Bang, harapannya seperti apa Bang? Ya kalau harapan saya sih mungkin dari pemerintah, dari aparat desa di sini ya lebih dikasih lagi fasilitas penunjangnya, contohnya misalnya toilet. Tempat wisata Pantai Batu Kera belum dikelola secara profesional. Pemerintah desa akan segera membangun beberapa fasilitas umum seperti kamar mandi, pondok-pondok di tepi pantai, hingga tempat parkir kendaraan yang layak. Jadi Kera dulu pas laut surut naik ke Batu hanya untuk bersantai dan istirahat saja. Tetapi kalau sekarang udah dapat katakan jarang Keranya naik ke atas. Jadi artinya zaman dulu sebelum ada pemukiman memang banyak kera Banyak kera, Pak. Banyak. Pemerintah desa setempat belum memungut biaya masuk ke tempat wisata Pantai Batu Kera atau alias masih gratis. Pantai Batu Kera memiliki cerita legenda bahwa pada zaman dahulu tempat ini merupakan tempat bersarangnya ribuan ekor kera saat air laut surut. Kera-kera itu turun gunung dan untuk mandi di pantai. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ine Hermayani beserta seluruh redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.